Inter Milan menjamu AS Monaco di Giuseppe Meazza pada laga matchday 8 Liga Champions. Inter langsung meraup kansnya untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Penalti Lautaro Martinez membuka keunggulan Nerazzurri. AS Monaco menyulitkan dirinya setelah Christian Mawisa di kartu merah pada menit ke-12. 4 menit berselang, Lautaro memperbesar keunggulan Inter. Inter memperbesar keunggulan selepas turun minum. Lautaro mengukir hat-trick melalui golnya pada menit ke-67. Inter Milan memastikan langsung ke babak 16 besar Liga Champions di peringkat keempat dengan 19 poin. Sementara Monaco ke babak playoff usai menempati posisi 17. AC Milan bertandang ke Stadion Maksimir. Pada matchday pamungkas fase Liga, Dynamo mengukir start bagus. Milan sudah dibobol pada menit ke-19 lewat Martin Baturina. Dalam kesulitannya, Milan mampu membalas gol dan menyamakan skor pada menit ke-53. Christian Pulisic mengembalikan keadaan seimbang. Milan kembali tertinggal 7 menit kemudian. Dynamo mencetak gol keduanya melalui Marco Bianca. Kekalahan ini membuat mereka finish di posisi 13 dengan 15 poin. Diavolo Rosso harus melewati babak playoff untuk ke babak 16 besar. Sementara Dynamo tersingkir di posisi ke-25, kalah selisih gol dari klub Brugge. Pertandingan Brest versus Real Madrid di matchday terakhir Liga Champions digelar di Stadio Rodoro. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-27. Rodrigo membobol gawang Brest dengan tembakan mendatar. Jude Bellingham menggandakan keunggulan tim tamu lewat golnya pada menit ke-56 usai menuntaskan sebuah serangan balik. Rodrigo mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-78. Ia memanfaatkan bola muntah dari tembakan Kylian Mbappe yang ditepis oleh Bizot. Dengan demikian, Madrid finish di peringkat ke-11 klasemen dengan 15 poin. Sementara itu, Brest menempati peringkat ke-18 klasemen Liga Champions dengan 13 poin. Matchday ke-8 Liga Champions mempertemukan PSV versus Liverpool. Duel digelar di Philips Stadium. Liverpool mendapat hadiah tendangan 12 pas di menit ke-25. Cody Gakpo membawa timnya unggul 1-0. PSV menyamakan kedudukan di menit ke-24. Johan Bakayoko mendapat bola dari Joey Veerman sebelum menembaknya di kotak penalti. Liverpool kembali memimpin di menit ke-41. Kali ini Harvey Elliott yang membobol gawang PSV. Liverpool unggul 2-1. PSV bereaksi dengan menyamakan kedudukan 4 menit berselang. Ismail Saibari menjebol gawang Liverpool dengan bola tembakan kerasnya. PSV berbalik unggul di injury time lewat gol tap-in Ricardo Pepi. Dari asis Mauro Junior, tim tuan rumah memimpin 3-2 hingga bubar. Ini menjadi kekalahan pertama Liverpool, tetapi mereka tetap kokoh di puncak klasemen. PSV lolos ke babak playoff usai menempati posisi 14 dengan 14 poin. Laga Barcelona versus Atalanta pada laga matchday 8 Liga Champions berlangsung di Estadio Olympic Luis Companys. Barca unggul cepat di babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, melalui Lamine Yamal menuntaskan umpan rapinya. Atalanta membalas pada menit ke-67, sepakan Ederson dari depan kotak penalti tak terbendung oleh Wojciech Szczesny. Namun Barca kembali memimpin pada menit ke-72, umpan lambung rapinya dari corner ditanduk Ronald Araujo yang tak terkawal. Atalanta menyamakan lagi skornya pada menit ke-79. Mario Pasalic lolos dan menaklukkan Szczesny dari jarak dekat. Hasil imbang 2-2 bertahan sampai usai. Barcelona finish di posisi kedua dengan 19 poin dan langsung ke babak 16 besar. Sementara Atalanta gagal lolos langsung. Mereka menutup fase Liga di posisi 9. Duel Bayern versus Slovan Bratislava digelar di Allianz Arena di matchday terakhir fase grup Liga Champions. Bayern unggul cepat lewat gol Thomas Muller pada menit ke-8 dengan sundulan untuk membawa Bayern memimpin 1-0. Pada menit ke-63, giliran Harry Kane yang menjebol gawang Slovan. Ia mencetak gol lewat sundulan setelah menuntaskan umpan silang. Kingsley Coman membawa Bayern melebarkan keunggulan pada menit ke-84. Coman menjebol gawang Slovan setelah memanfaatkan bola muntah. Slovan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90. Marto Tolic melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk menipiskan skor menjadi 3-1. Bayern finish di peringkat 11 klasemen di Liga Champions dengan 15 poin dan masuk ke babak playoff. Sedangkan Slovan tersingkir usai finish di peringkat ke-35. Manchester City menjamu Bruges di Etihad Stadium pada laga terakhir fase Liga. Manchester City yang mendominasi lantas dibuat terdiam pada menit ke-45. Rafael Oyendika mengoyak gawang yang dikawal Ederson. Tuan rumah menyamakan kedudukan tak lama setelah restart, yakni pada menit ke-53. Mateo Kovacic mengembalikan peluang Manchester City. Manchester City berbalik unggul 9 menit kemudian. Gol bunuh diri Joel Ordonez pada menit ke-62 membawa Manchester City di atas angin. Manchester City kian menegaskan keunggulannya pada menit ke-77. Savinho memperbesar gap dan memperkuat posisi Manchester City. Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi 22 dan lolos ke babak playoff. Brugge sendiri juga lanjut ke playoff setelah dipastikan finish di posisi ke-24. Duel Girona versus Arsenal digelar di Estadio Municipal de Montilivi. Di matchday terakhir fase Liga Champions, Girona unggul lebih dulu pada menit ke-28. Arnaud dan Juma lepas kawalan menaklukkan Neto. Arsenal mendapat penalti pada menit ke-38. Jorginho yang maju sebagai eksekutor berhasil membawa Arsenal menyamakan kedudukan.
Arsenal kemudian berbalik unggul pada menit ke-42. Ethan Nwaneri menuntaskan pergerakan dengan tembakan kaki kiri untuk menjebol Girona. Kemenangan ini memantapkan langkah Arsenal ke babak 16 besar Liga Champions di peringkat ketiga dengan 19 poin. Sementara itu, Girona tersingkir usai di posisi ketiga. Laga Juventus versus Benfica di matchday 8 Liga Champions digelar di Allianz Stadium. Benfica unggul lebih dulu pada menit ke-16. Vangelis Pavlidis membawa tim tamu memimpin usai menuntaskan bola operan dari Alexander Bah. Benfica menambah gol pada menit ke-81 lewat gol Orkun Koku. Pavlidis menyodorkan bola kepada Koku yang kemudian menembus pertahanan Juventus sebelum menaklukkan Martian Perin dalam situasi 1 lawan 1. Dengan hasil ini, Benfica finish di peringkat ke-16 dengan 13 poin dari 8 laga. Juventus ada di urutan ke-20 dengan 12 poin dan menuju playoff dalam posisi unseeded. Stuttgart versus PSG bentrok di MHP Arena. Les Parisiens langsung membuka keunggulan 4 menit pertandingan berjalan. Bradley Barcola yang menjebol gawang VfB Stuttgart lewat bola tandukannya. Tim tamu berhasil menambah gol di menit ke-17. Kali ini Ousmane Dembélé mencetak tap-in dari assist Bradley Barcola. Ousmane Dembélé kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-35. Winger PSG itu membawa PSG memimpin 3-0 hingga masa jeda. Dembélé mencetak gol ketiga tepatnya di menit ke-54. Dia menaklukkan Fabian Bredlow setelah menerima assist dari Achraf Hakimi. VfB Stuttgart memperkecil ketertinggalan di menit ke-77 lewat gol bunuh diri William Paco. Skor 4-1 untuk PSG jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa PSG lolos ke babak playoff Liga Champions. Les Parisiens finish di urutan ke-15 klasemen dengan 13 poin, sementara Stuttgart gugur di turnamen di posisi ke-26 dengan 10 poin. Liga Champions 2024-2025 telah mengakhiri matchday terakhir, yakni ronde ke-8. Sebanyak 36 tim yang bertarung mendapatkan hasil akhir nasib mereka di Liga Champions. Adapun 8 tim teratas di klasemen akhir otomatis melaju ke babak 16 besar. Lalu tim yang berada di posisi ke-9 hingga ke-24 yakni 16 tim akan bertanding di babak playoff. Liverpool dan Barcelona menjadi tim pertama yang memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions. Di pertandingan terakhir, Barcelona ditahan imbang Atalanta 2-2 dan membuat Blaugrana finish di posisi 2 klasemen. Sementara Liverpool yang kalah dari PSV 3-2 finish di puncak klasemen. Di posisi 3 ada Arsenal yang meraih kemenangan 1-2 atas Girona pada matchday terakhir. Inter Milan yang mengalahkan AS Monaco 3-0 finish di urutan keempat, disusul Atletico di posisi 5 setelah mengalahkan RB Salzburg 4-1. Sementara 3 tim lain yang melaju ke babak 16 besar adalah Leverkusen, Lille, serta Aston Villa. Di sisi lain, Real Madrid yang menang telak 3-0 atas Brest akan melaju ke babak playoff setelah finish di urutan ke-11 klasemen. Sementara itu Manchester City juga melaju ke babak playoff setelah menang comeback atas VfB Stuttgart. Liverpool dikabarkan tengah merencanakan transfer ganda untuk mendatangkan Denzel Dumfries dan Marcus Thuram dari Inter Milan. Menurut laporan dari media Italia Interlife, The Reds ingin mengamankan kedua pemain itu sebagai langkah antisipasi atas ketidakpastian masa depan beberapa bintang mereka. Menurut laporan Interlife, Liverpool siap menawarkan 100 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah untuk mendatangkan kedua pemain tersebut. Namun belum bisa dipastikan apakah Inter Milan akan menerima tawaran tersebut mengingat Dumfries baru saja memperpanjang kontraknya. Manchester City terus berburu pemain muda untuk regenerasi tim asuhan Pep Guardiola. Teranyar, bek Juventus Andrea Cambiaso menjadi bidikan. The Citizens telah membidik Cambiaso sebagai pengganti jangka panjang untuk Kyle Walker yang berusia 34 tahun. The Mirror melaporkan bahwa City telah mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro untuk Cambiaso. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Juventus yang menuntut 90 juta euro. Oleh karena itu, City kemungkinan besar akan memperbarui minat mereka pada Cambiaso musim panas mendatang ketika nilai jual bek sayap itu telah turun. AC Milan disebut sudah menghubungi Santiago Jimenez. Kabarnya pembicaraan dengan sang striker dilaporkan berlangsung positif. Pemain asal Meksiko itu ingin bermain di San Siro. Milan kemudian disebut tinggal bernegosiasi dengan Feyenoord. Kini ada laporan bahwa Milan sudah membuka komunikasi dengan pihak Feyenoord. Mereka juga telah melepas penawaran perdana pada klub Eredivisie tersebut. Akan tetapi kabarnya tawaran itu langsung ditolak oleh Feyenoord. Menurut laporan Football Internasional, Feyenoord tak puas dengan penawaran Milan, sebab tawaran perdana Milan hanya sebesar 20 juta euro saja. Dalam laporan terbaru dari Vicahes, terungkap bahwa hengkangnya Neymar dari Al Hilal telah mendorong klub Arab Saudi tersebut untuk mengusung daftar calon pengganti yang mengesankan. Rafinha yang telah berperan penting bagi Barcelona adalah kandidat penting untuk kepindahan ini. Di usianya yang ke-28 tahun, pemain sayap Brasil tersebut telah membuktikan kemampuannya untuk klub Katalan tersebut. Meskipun memiliki catatan yang mengesankan, memindahkannya ke Arab Saudi tidak akan mudah. Barcelona tidak mungkin melepaskan pemain kunci tersebut tanpa perlawanan.
Italia melaporkan jika AC Milan memiliki minat konkret terhadap Lorenzo Luca dari Udinese, namun hingga kini masih belum menghasilkan negosiasi atau penawaran apapun untuk pemain Italia tersebut. Pihak Milan diprediksi akan mengajukan tawaran sekitar 27-28 juta euro termasuk bonus. Sementara sang pemain telah mencetak 10 gol musim ini dengan 8 gol di Liga dan 2 gol di Coppa Italia dalam 24 penampilan. Klub Premier League Chelsea dilaporkan tengah bersaing dengan Liverpool untuk merekrut bek Slavia Praha El Hadji Malick Diop. Bek kelahiran Senegal itu masih berusia 20 tahun. Sejauh ini, Malick Diop telah tampil sebanyak 38 kali bagi Slavia Praha. Dalam prosesnya, ia menyumbangkan 8 gol dan 3 assist. Penampilannya di pos wingback kiri ini dikabarkan langsung menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Di antaranya adalah Chelsea dan Liverpool. Kabar ini dilansir oleh Sportmall. Menurut laporan tersebut, Presiden Slavia Praha mengaku siap bertransaksi dengan Chelsea maupun Liverpool terkait Malick Diop.